Ada yang mau bersyukur kepada Tuhan? Kayaknya parents ulang tahun deh. Parent mulu. Oh gitu ya, belum ya. Apa selfie? Ulang tahun? Nah, masih lama. Masih lama. Gary, saya bersyukur ya. Secara pribadi, ya mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan berkati sampai saat ini. Kami sehat, kita semua boleh sehat. Juga bersyukur anak-anak sudah kembali boleh sekolah secara online, ya. Juga bersyukur sore hari ini saya bisa mencoba menggunakan webcam nih. Ini webcam. Jadi saya langsung menggunakan PC ya. Kedengaran kan? Kedengeran. Jadi saya menggunakan PC, tidak menggunakan laptop juga atau tidak menggunakan tab atau iPad. Jadi saya pakai PC yang biasa saya pakai kerja. Jadi bersyukur hari ini bisa mencoba menggunakan web dan ternyata cukup baik ya. Karena baru 3 hari yang lalu saya beli webcam itu 400-an ribu. Ya, jadi bersyukur kita bisa menggunakan webcam untuk persekutuan malam hari ini, khususnya saya sebagai host. Oke, itu saja. Ada lagi? Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Dorothea. Kita menaikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Silahkan Dorothy, buka mic-nya sendiri. Sebelum kita memulai renungan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa datang ya Tuhan ke hadirat-Mu. Kami bisa sekali lagi mengikuti kebaktian remaja ya Bapak. Makasih Bapak, di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, kami nggak bisa berkumpul secara fisik, tapi kami masih bisa datang menikmati hadirat-Mu ya Bapak. Sekarang kami akan memulai renungan hari ini, Tuhan yang tolong hamba-Mu agar dapat menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan dengan baik ya Bapak. Dan biarlah renungan hari ini nggak cuma didengerin ya Bapak, tapi bisa tertanam juga ya Bapak dalam hati setiap kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi kami serahkan renungan malam ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya Engkau saja yang menjadi fokus dari renungan ini. Makasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Hari ini saya mau nyampein satu renungan dengan tema Savior Complex. Nah, jadi mungkin dari antara kita masih banyak yang baru pertama kali dengar Savior Complex ini ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih Savior Complex itu? Buat kita lebih paham, saya mau kasih tahu satu cerita nih, kisah nyata. Ada seorang namanya Rene Bach. Dia pergi ke Uganda, Afrika, terus bikin organisasi yang tujuannya buat bantu anak-anak Uganda yang kelaparan, nggak punya duit buat beli makan, atau makan sih, tapi kurang gizi gitu loh. Nah, terus dia nampung banyak anak-anak nih ke organisasinya dia, tapi makin lama dia kayak sadar gitu loh, yang masuk ke organisasinya dia itu bukan cuman anak-anak yang kurang gizi sama kelaparan, tapi banyak juga anak-anak yang punya penyakit-penyakit serius, kayak misalkan malaria, terus habis itu HIV. HIV-nya bukan karena mereka sendiri sih sebenarnya, tapi orang tuanya yang punya HIV, terus jadinya turun ke anaknya gitu, atau penyakit-penyakit lain kayak yang membahayakan hidup mereka gitu loh. Nah, si Rene Bach ini ngaku-ngaku kalau dia tuh udah tersertifikasi jadi dokter, padahal kenyataannya dia tuh cuma lulusan SMA yang nggak punya pendidikan apa-apa di bidang medis gitu. Dia pengen bantuin anak-anak ini, tapi dia nggak punya skills buat bantuin anak-anak ini. Cuman dia maksa-maksain nih, dia ngelakuin prosedur-prosedur medis ke anak-anak ini, bahkan sampai ngelakuin operasi modal apa? Ngikutin Google. Nah, terus akhirnya di tangan dia 105 orang anak meninggal dunia gitu loh. 105 anak loh meninggal dunia. Terus ya jadi dia dituntut dong secara hukum, terus dia kabur balik ke negaranya Amerika. Nah, jadi ini salah satu contoh kehidupan penderita orang yang penderita Savior Complex ini. Jadi Savior Complex atau White Knight Syndrome itu gangguan mental di mana penderitanya selalu memaksakan diri buat bantuin orang. Bahkan ketika orang yang mau dia bantuin itu sebenarnya nggak perlu dibantu karena dia bisa selesai masalahnya sendiri atau nolak bantuan, atau bahkan ketika si penderita Savior Complex ini nggak mampu buat bantuin orang itu, kayak si Rene Bach ini kan tadi dia nggak bisa, dia bukan dokter kan. Nah, kenapa sih orang-orang ini menderita Savior Complex? Karena mereka pengen ngerasa hebat gitu loh. Mereka pengen ngerasa, wow, gue baik banget sih mau ngebantuin orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang bermasalah. Gue jago banget sih. Artinya kan kalau gue bantuin mereka, artinya gue lebih hebat daripada mereka ya, makanya mereka butuh bantuan gue gitu. Atau mereka pengen cari pujian dari orang-orang di sekitarnya gitu. Mungkin kalau kita dengar ceritanya si Rene Bach ini, kita kayak geleng-geleng kepala ya, apa sih ini orang bodoh banget sampai 105 orang anak mati di tangan dia gitu kan. Tapi di kenyataannya kadang atau malah mungkin seringkali kita juga bertindak kayak si Rene Bach ini gitu loh. Kita kita mau bantuin orang, tapi alasan kita buat ngebantuin orang itu salah, dan cara kita buat ngebantuin orang itu salah gitu loh. Nah, jadi gimana sih supaya kita bisa ngebantuin orang dengan cara yang
benar dan dengan motivasi yang benar. Apa sih motivasi yang benar buat ngebantuin orang dan gimana caranya supaya kita bisa ngebantuin orang dengan benar gitu loh. Nah, buat bantu orang dengan benar, pertama kita harus perbaikin motivasi kita dulu. Saya bacain dari Matius 5 ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya bacain sekali lagi ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, seringkali sama kayak penderita severe kompleks ini, kita bantuin orang buat ego kita sendiri. Kita pengen dipuji orang, kita pengen nyari kepuasan diri sendiri, kita pengen ngerasa hebat, kita pengen ngerasa baik, kita pengen ngerasa saleh, atau pokoknya semua alasan-alasan yang untuk manusia, baik diri kita sendiri ataupun orang lain, dan bukan buat Tuhan gitu loh. Tapi di Alkitab jelas-jelas ditulis kalau misalkan kita berbuat baik, itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, semuanya untuk memancarkan terang kasih-Nya Tuhan gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau bantuin orang, kita pertama perbaikin dulu motivasi kita buat supaya kita ngelakuin semua itu cuman buat Tuhan aja dan bukan buat diri kita sendiri. Kenapa sih harus buat Tuhan? Kenapa nggak boleh buat diri kita sendiri? Kan kita yang ngelakuin perbuatan baik ya. Kenapa malah jadi kreditnya harus buat Tuhan gitu loh. Nah, jadi saya bacain lagi dari Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, jadi kalau kita tarik dari ayat ini ya, kenapa kita harus kenapa kita harus berbuat baik dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan? Karena pertama, kita udah dikasih anugerah yang paling sempurna sama Bapa, yaitu karya keselamatannya kan di kayu salib. Kalau misalkan dia nggak berkorban di kayu salib buat nyelamatin kita, ya kita udah jadi bahan bakarnya neraka gitu kan istilahnya. Nah, tapi karena kayak karya keselamatannya kita bisa kita nggak cuma masuk neraka, tapi kita mendapatkan yang jauh bertolak belakang sama neraka, yaitu surga gitu loh, tempat yang paling indah, tempat yang paling enak gitu kan. Nah, jadi kenapa kita harus memuliakan Bapa lewat perbuatan baik kita dan bukan ninggi-ninggiin diri sendiri, karena itulah tanda ucapan syukur kita atas anugerah yang dari Bapa ini gitu loh. Terus kedua, kan dibilang nih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Nah, jadi semua yang ada pada diri kita itu kan asalnya daripada Tuhan ya. Kalau misalkan kita mampu ngebantuin orang, kalau misalkan kita bisa nolongin orang, itu karena kita dimampuin sama Tuhan, bukan karena kekuatannya kita sendiri gitu loh. Misalkan ada yang nggak mampu beli sesuatu, terus habis itu kita bisa beliin buat dia gitu. Uang yang buat kita beliin itu kan daripada Tuhan kan. Atau kalau misalkan orang lagi berantem nih, terus kita berhasil lerai, kebijaksanaan kita buat ngelerai orang-orang itu kan asal-usulnya daripada Tuhan juga. Nah, jadi kita nggak ada hak gitu loh buat ngambil kemuliaan yang harusnya buat Tuhan jadi buat diri kita sendiri gitu. Nah, itu buat motivasi. Nah, sekarang kalau motivasinya udah benar, bukan cuma itu doang gitu. Kita harus ngebantuin orang dengan cara yang benar juga. Nah, buat bisa ngebantuin orang dengan cara yang benar itu, pertama kita harus ngebantuin sesuai dengan kemampuannya kita. Nih, saya bacanya dari Amsal 3 ayat 27 ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Misalkan nih, ada teman kita yang nggak ngerti di sekolah, ada teman kita yang nggak ngerti 2 mata pelajaran. Terus kita bisa nih dua-duanya. Terus kita juga lagi ada waktu kosong buat bisa ngajarin dia gitu loh. Tapi karena kita males, kita cuma ngajarin satu aja, atau malah kita nggak bantuin sama sekali. Itu artinya kita udah dosa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah ngasih kita kemampuan di 2 pelajaran itu kan. Nah, kemampuan itu bukan cuma buat dipendem buat diri kita sendiri, kemampuan itu bukan cuma buat keuntungan diri kita sendiri, tapi buat jadi berkat sama orang dan ujung-ujungnya memuliakan Tuhan gitu loh, memancarkan terangnya Tuhan. Nah, jadi kalau misalkan kita mampu buat bantu orang, jangan ditahan-tahan gitu loh. Tapi kalau misalkan kita lihat ayat ini lagi, janganlah menahan kebaikan
daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Kalau kita balik nih, artinya nggak apa-apa kalau kita nggak bantu orang, kalau misalkan kita nggak mampu melakukannya gitu loh. Misalkan kayak si Reneibah tadi, dia kan nggak mampu kan, dia bukan dokter, dia nggak bisa ngelakuin operasi dengan cuma modal Google gitu loh, sampai jadi 105 orang anak mati. Tapi dia maksa-maksain gitu loh. Itu kan namanya bodoh kalau misalkan kita aslinya nggak mampu, tapi kita paksa-paksain sampai akhirnya bukannya ngebantu orang, kita malah ngerugiin orang itu dan juga ngerugiin diri sendiri kayak si Reneibah itu tadi. Bukan cuman orang-orang yang mati, dia juga dituntut kan harus kabur dari Uganda gitu loh. Nah, udah gitu selain antara kita mampu atau enggak, kita juga harus lihat orang yang mau kita bantuin itu sebenarnya butuh bantuan apa enggak. Dan kalau butuh bantuan yang dia perluin tuh apa? Kayak nih, ini saya ambil contoh dari negara lain sih. Di Amerika, banyak banget orang yang saking kecanduannya sama narkoba. Mereka tuh ketika duit mereka semua udah habis buat beli narkoba, mereka jual seluruh harta bendanya, mereka bahkan bela-belain jual rumahnya gitu loh buat beli narkoba. Terus alhasil gimana? Ya mereka nggak gelandang gitu kan di jalanan. Kan mereka udah nggak ada duit sama sekali nih. Mereka nggak bisa beli makanan, mereka nggak bisa beli minuman, dan ada orang nih yang kasihan sama mereka terus ngasih duit. Bukannya duitnya dipakai buat beli makanan atau minuman, mereka malah justru lanjut beli narkoba lagi gitu loh. Akhirnya banyak dari mereka yang mati di jalanan karena kelaparan gitu loh. Nah, terus kalau misalkan kita udah tahu nih kayak gini, kita udah tahu kalau misalkan kita cuma ngasih duit secara langsung, mereka bakal make buat hal yang salah gitu loh. Nah, berarti ya kita harus bantu mereka dengan cara ngasih yang mereka butuhin, bukan yang mereka minta gitu loh. Mereka mintanya duit, kita kasihnya makanan gitu secara langsung. Jangan cuman kasih duitnya doang, kita yang beliin makanannya, terus kita kasih makanannya gitu ke mereka. Kalau misalkan kita ngasih ke mereka apa yang mereka nggak butuhin, apa yang mereka minta, itu kita bukannya ngebantu mereka, kita malah sama kayak yang tadi kalau misalkan kita nggak mampu bantu mereka gitu loh. Sama aja kita bikin mereka ngerugiin diri sendiri dan kita pun rugi ya kan. Mereka ya jadi kayak gitu, terus habis itu kita juga udah buang-buang duit disia-siain gitu kan. Nah, kalau misalkan dalam Matius 10 ayat 16 dibilang, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Mungkin ada ya yang bilang kalau misalkan kita udah bantu mereka, kita udah kasih uang ke mereka, kan kita udah bertujuan buat memuliakan Tuhan tuh. Kalau misalkan mereka pakai duitnya buat beli narkoba, bukannya buat beli makanan, itu mah bukan urusan kita ya kan. Itu mah salah sendiri, kalau mereka mati ya salah sendiri. Nggak bisa kayak gitu kita bilangnya, tapi karena ketulusan hati doang tuh nggak cukup. Kayak dibilang di ayat tadi, nggak bisa kita cuma tulus seperti merpati doang, tapi kita juga harus cerdik seperti ular gitu loh. Kalau misalkan kita udah tahu bantuan kita bakal disalahgunain sama dia, ya bantulah dengan cara yang lain, atau bantulah dengan cara yang lain, atau kalau kita nggak bisa bantu dengan cara lain, ya udah jangan dibantu, karena bantuan kita ujung-ujungnya bakal cuma ngerugiin dia doang gitu kan. Atau kalau misalkan ada orang nih yang sebenarnya nggak butuh bantuan kita, misalkan dia lagi konflik sama orang tuanya, terus konfliknya itu sebenarnya kecil, jadi dia kayak bisa selesaiin sendiri dalam waktu sehari lah misalkan. Nah tapi kita sok-sokan bijak nih, kita sok-sokan pengen ngelerai, terus kita, weh itu orang tua lu kayak gimana sih ceritanya, ntar gue bantu ngomong blablabla gitu. Nah itu kan sebenarnya dia nggak butuh bantuan kan, dan apalagi kalau misalkan dia udah nolak bantuan kita terus kita masih maksa-maksa. Nah kalau misalkan merekanya sebenarnya nggak butuh bantuan, tapi kita maksa-maksa ngebantu buat istilahnya kayak misalkan motivasinya emang udah bener sih, udah bener-bener buat kemuliaan Tuhan, tapi kita maksa-maksa buat ngebantu dia gitu. Itu justru bukan bukan malah ngemuliain Tuhan, tapi malah jadi kayak ngeaipin Tuhan gitu loh. Kayak apaan sih ini orang Kristen tapi rese banget, kayak sosok mau jadi penyelamat gitu kan.
Nah, jadi kalau misalkan kita mau bantu orang, bukan cuma motivasi kita yang harus benar, bukan cuma kita harus muliain Tuhan, tapi kita juga harus bijak-bijak. Kita bantu orang-orang yang benar-benar butuh dibantu dengan cara yang benar gitu loh. Nah, jadi kita kan udah belajar nih dari ayat-ayat yang tadi, apa tuh motivasi yang benar, yaitu buat memuliakan Tuhan. Terus gimana cara kita ngebantu orang yang benar-benar gimana kita harus kita harus ngebantu orang-orang yang benar-benar butuh bantuan dan nggak sok-sokan mau ngebantu orang-orang yang nggak butuh bantuan gitu kan. Kita juga udah belajar kalau misalkan kita tuh harus membantu orang-orang yang butuh bantuan dengan benar, dengan bijak, dan bukan cuman asal ngasih bantuan aja gitu kan. Nah, kita udah belajar ketiga hal itu, jadi sekarang yuk teman-teman kita nggak cuma dengerin doang, kita nggak cuma tahu doang, tapi kita juga praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu aja renungan dari saya. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tuhan tolong kami supaya kami bantuin orang bukan buat diri kami sendiri ya Bapak, bukan cuman karena mau muas-muasin ego kami ya Tuhan, tapi semuanya hanya untuk Engkau. Tuhan juga tolong kami agar kami dapat bijaksana dalam membantu orang lain ya Bapak, agar kami dapat membantu dengan benar. Tuhan mungkin renungan hari ini nggak bisa langsung 100% dipraktekin ya Bapak, tapi kami percaya kalau misalkan kami terus berusaha semakin hari kami berusaha untuk jadi semakin serupa dengan Engkau ya Bapak, maka Engkau akan memberi kekuatan, memberi kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang ya Tuhan, kami akan melanjutkan kebaktian kami, Tuhan yang berkati hingga akhir kebaktian ini ya Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Offline, dan besok adalah ulang tahun gereja kita. Besok gunakan waktu sebaik mungkin ya untuk bisa ibadah. Sekali lagi saya sudah mendengarkan khotbah yang akan ditayangkan besok itu, saya sangat diberkati oleh Tuhan. Oke. Dan terus doakan supaya gereja kita minggu depan tanggal 26 ya. Minggu depan tanggal 26 kita akan mengadakan ibadah offline ya. Kita ibadah offline. Nah, yang sudah memilih ibadah pagi, silakan pagi. Yang memilih ibadah sore, silakan ibadah sore. Ibadah kita akan dipersingkat. Maksimal mungkin 45 sampai 50 menit. Syaratnya apa? Tetap protokol kesehatan. Datang dengan masker. Sampai di depan pintu gereja Anda akan ditensi dulu. Kalau di atas 37,5, nah, suruh pulang. Kalau batuk pileknya parah, suruh pulang. Jadi jangan marah ya kalau disuruh pulang. Kemudian nanti petugas hand sanitizer akan menyemprotkan ke tangan Anda, bukan ke wajah ya, ke tangan Anda. Itu hand sanitizer. Nah, jangan dioles ke perut. Ya, itu bukan minyak angin. Perut tuh. Apa? Ya, digosokin di tangan. Oke. Lalu kemudian nanti selama ibadah, ya kita jadi kayak robot semua, mesti pakai masker. Habis ibadah, langsung pulang. Kapan kasih persembahannya? Nah, silakan transfer. Boleh nggak tunai? Boleh, tapi dimasukkan di dalam amplop, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Jadi jangan langsung masukin kasih ke bendahara, enggak. Persembahan yang masuk ke dalam kotak itu akan dibuka besoknya setelah 24 jam. Ya. Jadi lebih baik memberikan persembahan non tunai. Mau pakai cek boleh. Mau transfer boleh, minimal gotiao.
Ya. Oke. Minggu depan itu renungan di Teens itu Tesia. Sudah masuk belum Tesia malam ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, minggu depan itu Tesia. Yang main musik, saya berharap Gary bisa bantu saya. Nanti Saya, Se. hari Jumat gitar silakan ambil ke gereja ya, Ger. Saya, Se. Oke. Jerry atau Gary? Bisa? Gary bisa emang. Jerry bisa, Se. Jerry. Iya, kenapa? Saya sama Semudarna akan melayani pemberkatan pernikahan Cici Mariana ya. Serius, Mantap. Se. Serius, Se. Se, serius, Se. Ya, Berarti makan-makan dong, Se. ya saya sama kamu doang. Oke, Papi. Oke, ada lagi? Enggak, Papi. Minggu kemarin ibadah nggak lu, Jer? Kemarin kan sakit, Se. Sekarang nggak sakit. Oh, orang siang lu didankin sama gua. Itu waktu hari Sabtu, Se. Saya mah sakitnya, Minggu siang. cepet, Se. Tidur aja Oh udah gitu sembuh. ya. Begitu Iya. pulang dari dankin sakit ya. Yoi. Hebat ya. Sakitnya pilih-pilih jam ya. Oh, ini Gary nih, ye. Jerry. Bohong yang pintaran dikit. Se, serius, Se. Oh ya. Oke, ada lagi yang mau sharing nggak? Jadi gereja kita dimulai tanggal 26 ya. Tetap doakan supaya tidak ada yang terkena COVID dan jaga diri sendiri supaya tidak tertular atau menularkan ya. Kalau nggak ada, kita berdoa ya. Kita buka suara bersama-sama, kita bersyukur untuk persekutuan kita malam ini. Kehadiran kita ada 12 orang, termasuk David. Ya, kita bersyukur. Dan kedua, doakan untuk seluruh ibadah online besok boleh berjalan dengan baik. Yang ketiga, doakan supaya ibadah offline minggu depan boleh berjalan dengan baik juga. Kita berdoa untuk tiga hal ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami melalui persekutuan remaja malam hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk doa yang Tuhan dengarkan, dan juga terima kasih untuk renungan yang sudah disampaikan oleh Dorothy. Berkati kami semua Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami berdoa juga menyerahkan untuk besok hari, dari pagi sampai malam, kami boleh meluangkan waktu beribadah, menyembah Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan walaupun secara online. Dan besok kami merayakan ulang tahun yang ke-32 gereja kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan terus menolong kami untuk boleh semakin mencintai Tuhan dan juga mencintai gereja-Mu di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga. Kami merencanakan ibadah offline pada minggu depan tanggal 26 dimulai. Biar Tuhan kiranya memberkati kesehatan kami semua, jauhkan dari ancaman virus corona, sehingga tidak ada yang tertular dan menularkan, dan semua jemaat boleh dalam kondisi sehat. Berkati seluruh rangkaian ibadah dan pelayanan kami satu minggu ke depan. Mohon urapan pertolongan Tuhan. Semudarna yang menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga untuk Tesia di persekutuan remaja, untuk Devi yang memimpin pujian, dan juga untuk pemusik. Kami serahkan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Demikian persekutuan kita. Oke. 31 puncaknya. Hah? Tanggal 31. Apa? Tanggal 31. Karena Puncak. ke puncak. Iya. Lo-nya. Iya. Hah? Iya.
Sama siapa? Sama teman-teman. Tanggal 31 itu hari apa? Tanggal 30. 30 malam jalan. Tanggal 31 balik. Ya. Oke. Tapi tanggal 25 nanti kita akan main musik ya. Ya. Oke. Oke semuanya ya. Selamat malam ya. Tuhan berkati ya.